Bagi pencinta kuliner legend, pastinya familiar dengan yang namanya Tansuke, alias ketan susu Kemayoran. Warung atau kedai yang semula tempat ngopi biasa ini telah buka selama 63 tahun sejak 1958 lalu. Usaha kuliner di sekitar Jalan Kemayoran Gempol atau Garuda Ujung ini diwariskan secara turun-temurun dan sudah berjalan selama 4 generasi. Pastinya istimewa dong. Padahal awalnya hanya menjual kudapan sederhana saja. Namun, setelah mendapat masukan dari pelanggan rutin yang datang setiap pagi, barulah di tahun 90-an ketan diberi tambahan susu. Sedap! Dari tahun 1958, Tansu Kemayoran buka 24 jam non-stop. Libur hanya 5 hari di waktu lebaran saja. Tak kurang ada sekitar 50 kg ketan yang habis terjual setiap hari. Satu porsi ketan susu harganya Rp5.000 saja. Gorengannya seribuan aja. Bener deh, murahnya kebangetan. Pantas dong, bukan cuma turis asing yang menyempatkan diri mampir icip-icip. Pejabat negara seperti presiden dan gubernur juga pernah merasakan kenikmatan ketan gurih berkuah susu yang ditaburi parutan kelapa ini. Kalau haus, tinggal seruput deh teh pocinya, dijamin nagih. Ketan susu ini emang enak banget. Ini enak. Katanya lebih enak kalau dicampur tempe. Kita cobain. Tempe. Tapi enak banget. Sejarahnya, Tansu Kemayoran dirintis oleh Haji Sukrat yang awalnya berjualan kue pancong secara keliling. Ia kemudian memutuskan untuk berjualan secara menetap dan mulai menyajikan ketan. Racikan ketan susu buatannya ternyata digemari halayak ramai. Gak cuma beken di sekitaran Kemayoran, ketan susu kini menjadi salah satu kuliner legendaris yang ada di Jakarta. Artis dangdut Christina suka juga loh nongkrong di Tansu Kemayoran sambil menikmati suasana malam. Selain gak panas, tansunya juga terasa lebih nikmat, merakyat banget. Hari ini aku lagi mau kulineran tansus. Bukan tante susi ya, tapi ketan susu. Bener-bener enak nih, kita bisa order ketan susu aja atau ditambah tempe goreng. Jajanannya simple banget ya, tapi ngangenin. Jangan lupa minumnya dong. Minumnya dong. Teh poci. Iya, jadi mau teh poci itu kan tinggal disajin, mau pakai gula atau pakai. Ini yang paling spesial dong, Mas. Spesial pakai susu, bukan pakai telur. Pakai susu. Puas makan? Kita nyanyi dikit ya, biar semuanya terhibur. Asyik. Jatuh bangun aku mengejarmu, namun dirimu tak mau mengerti. Ku bawakan segenggam cinta, namun kau meminta diriku membawakan bulan ke pangkuanmu. Puas menikmati kuliner legendaris Tansu Kemayoran? Gak ada salahnya dong kita belajar tentang sejarahnya. Apalagi Kemayoran termasuk tempat yang memiliki nilai historis tinggi. Bagaimanapun, Kemayoran pernah menjadi gerbang internasional pertama kebanggaan Indonesia. Sayang perannya kini terlupakan. Tak banyak orang yang tahu, masyarakat Indonesia justru lebih mengenal Bandara Soekarno-Hatta atau Halim Perdana Kusuma. Jawab, Kemayoran. Di bandara ya? Kemayoran. Oh tahu dong, karena itu kan bandara internasional yang pertama ya. Dan walaupun sekarang udah mulai terbengkalai, tapi bangunannya masih ada memang, cuman landasannya sudah dijadiin jalan raya sih. Itu namanya kalau nggak salah Jalan Benjamin Sueb. Kalau menurut aku kayak ini termasuk bagian dari sejarah Indonesia juga nggak sih, kayak bandara pertama. Jadi ya emang harus dirawat sih menurut aku tempatnya, jangan
dibiarin kosong gitu aja. Nanti kan bangunannya kan bisa rusak gitu kalau misalnya dibiarkan terlalu lama tanpa perawatan apa-apa gitu. Jadi kayak lebih baik dirawat, terus ya kalau pengen dijadikan tempat wisata ya kenapa enggak, buat kita juga lebih mengenal sejarahnya Indonesia. Wilayah Kemayoran awalnya adalah areal pemukiman dan persawahan. Kemayoran berasal dari kata mayor, sebuah jabatan atau pangkat yang diberikan pemerintah Belanda kepada orang-orang yang dianggap berjasa pada company. Dulu luas Kemayoran mencapai 500 hektar, dihuni orang Betawi asli dan keturunan Belanda yang lazim disebut Sinyo. Sayangnya kondisi ini tak bertahan lama. Kawasan pemukiman dan sawah ladang milik pribumi disulap menjadi lapangan terbang oleh company Belanda. Peristiwa inilah yang membuat warga Betawi di Kemayoran menyebar kemana-mana karena digusur company Belanda. Uniknya, tak ada keributan soal pembebasan lahan. Maklum saja, sekitar 450 hektar lahan di Kemayoran dimiliki oleh tuan tanah bernama Rekendal. Sementara sisanya tanah milik warga yang diganti rugi pemerintah kolonial. Menurut catatan sejarah, pesawat yang pertama kali mendarat di Kemayoran adalah DC-3 yang terbang dari lapangan udara Cililitan atau yang sekarang disebut Halim Perdana Kusuma. Keesokan harinya, di tanggal 7 Juli, pesawat dengan nomor penerbangan PKAJW tersebut terbang dari Kemayoran menuju Australia. Sehari sebelum peresmian Bandara Kemayoran di tanggal 8 Juli 1940. Bandara Kemayoran ini bandara kebanggaan Indonesia mestinya, karena dia adalah bandara internasional pertama di Indonesia, dibangun tahun 1934 oleh pemerintah kolonial Belanda. Jadi start dibangun tahun 34, diresmikan tahun 40, tapi memang beberapa saat sebelumnya bandara ini sempat digunakan. Sejak peresmiannya, lapangan udara Kemayoran menjadi terkenal di seluruh dunia. Menjadi tempat persinggahan terfavorit sebelum terbang menuju Sydney, Australia. Komikus asal Belgia bernama George Ramy atau Herge bahkan menjadikan Bandara Kemayoran sebagai bagian dari komiknya. Yaitu pada kisah The Adventure of Tintin, Flight 714 to Sydney. Pada komik terbitan tahun 1968 ini, nampak jelas penampakan tower pemandu penerbangan yang ada di Bandara Kemayoran. Tak aneh jika kemudian tower bercat merah putih itu lebih dikenal dengan sebutan Tower Tintin. Setelah Indonesia merdeka, Bandara Internasional Kemayoran menjadi saksi lahirnya maskapai nasional Garuda Indonesia. Pesawat-pesawat modern ketika itu datang silih berganti di Kemayoran. Garuda Indonesia bahkan pernah menyewa pesawat berbadan besar milik KLM untuk mengangkut jamaah haji di tahun 1973. Berbagai pemimpin dunia juga menginjakan kakinya di Bandara Kemayoran dengan diadakannya konferensi Asia Afrika pada era Presiden Soekarno. Tak hanya untuk penerbangan sipil, penerbangan AURI yang kini telah berganti menjadi TNI AU juga memanfaatkan Bandara Kemayoran untuk kebutuhan latihan dan militer. Sayang, memasuki tahun 70-an, peranan Bandara Kemayoran sebagai bandara internasional mulai dikurangi. Kemayoran dianggap sudah terlalu padat, tidak memadai lagi. Dan pada 31 Maret 1985, Bandara Internasional Kemayoran akhirnya resmi ditutup. Selain dia memiliki ekosistem secara sosial, secara ekonomi terlalu padat dengan lingkungan sekitar, maka diperlukan daerah yang lebih luas. Seiring berjalannya waktu, kemegahan bandara pertama Indonesia ini sekarang tinggal kenangan. Sisa-sisa bangunan bandara nampak masih berdiri kokoh, terbengkalai dimakan waktu. Kejayaan Bandara Kemayoran seakan terlupakan. Runway yang menjadi lepas landas pesawat kini telah berubah menjadi jalan raya. Bangunan-bangunan inti warisan Belanda nyaris tak ada lagi. Melihat lebih dekat kondisi bekas Bandara Kemayoran kini saat memasuki jalan bekas bangunan bandara cukup membuat bulu kuduk berdiri. Terkesan tak terawat dan menyeramkan.
memunculkan mitos-mitos yang sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masih berdiri kokoh bangunan terminal dan menara pemantaunya. Suasananya sepi dengan sisa-sisa bangunan yang berdiri kokoh. Kemegahan pintu gerbang Indonesia ini sudah tak ada lagi pamornya. Sayang, padahal berbagai bangunan yang ada di bekas Bandara Kemayoran menyimpan jejak sejarah bangsa yang sepatutnya dijaga dan dilestarikan. Yang pasti saya sendiri menyesalkan ya, karena kehidupan kota Jakarta yang semakin padat, akhirnya runway dan lain sebagainya dijadikan jalan raya. Itu kan seharusnya dijadikan bukti ya, bukti sejarah bahwa kita punya bandara pertama, bandara internasional pertama gitu ya. Karena walaupun dia dibangun tahun 34, kita punya bandara atau lapangan udara Halim yang sebelumnya disebut Cililitan itu lebih tua memang tahun 1924 gitu. Tapi yang paling modern ya cuma Bandara Kemayoran.